Kasus Blok Medan Bobi Nasution dan gratifikasi Kaisang Pangarep serta keterlibatan Kaisang Pangarep dengan tambang timah ilegal, korupsi timah. Ini kan saat ini banyak banget isu-isu yang berusaha ingin menenggelamkan kasus-kasus besar yang terjadi di Indonesia seperti kasus tambang timah ilegal, kasus Blok Medan, dan ini yang paling penting adalah soal kasus Tom Lembong yang memang terbukti ya, menurut publik terbukti itu hanya sebuah rekayasa. Saat ini saja hakim yang menyidangkan Tom Lembong itu kan terkena pidana kasus suap. Nah, sedangkan saat ini hakim tersebut itu kan ditahan atau dipenjara. Nah, terus nanti di sidang Tom Lembong berikutnya kira-kira yang akan menyidang siapa? Hakim mana? Dan yang jadi pertanyaan, apakah hakim nantinya yang akan menyidang Tom Lembong itu tidak bermasalah? Yang jadi pertanyaan kan itu ya. Jadi saat ini banyak banget isu-isu yang viral seperti kasus soal ijazah palsu Jokowi ya, yang saat ini masih viral terus. Padahal kasus ijazah palsu itu kan isu-isu lama, tetapi saat ini kembali diviralkan. Besar kemungkinan isu-isu ijazah palsu ini memang ada kaitannya dengan menenggelamkan kasus-kasus besar yang ada di Republik Indonesia saat ini, di mana banyak banget orang-orang di kabinet Prabowo yang memang terjerat dengan kasus korupsi, bisa dikatakan sebagai sandera politik. Nah, yang menjadi pertanyaan lagi saat ini, kenapa hakim yang menyidangkan Tom Lembong itu terkena kasus suap dan saat ini di penjara. Nah, terus nantinya yang menyidangkan Tom Lembong kembali itu hakimnya kira-kira bermasalah atau tidak? Itu kan menjadi pertanyaan. Sedangkan Tom Lembong sendiri sampai saat ini kesalahannya belum valid, belum bisa terindikasi karena memang aliran dana tidak ada yang masuk ke pihak Tom Lembong dan timnya pada saat itu. Kejagung sendiri sampai saat ini masih bingung karena uang dari hasil impor gula itu sejauh ini disidik itu belum ada tanda-tanda uang tersebut masuk ke rekening timnya Tom Lembong atau Tom Lembong pribadi. Jadi memang kasus Tom Lembong ini hanyalah sebuah politisasi. Terus yang kedua, kasus Blok Medan Bobi Nasution dan gratifikasi Kaisang Pangarep serta keterlibatan Kaisang Pangarep dengan tambang timah ilegal, korupsi timah. Ini kan sampai saat ini diam, padahal waktu awal-awal booming kasus korupsi timah itu Kaisang dan Bobi akan dipanggil KPK, tapi nyatanya sampai saat ini senyap. Nah, mungkin isu-isu yang sedang terjadi saat ini salah satunya ya untuk menenggelamkan hal-hal seperti ini, terutama kasus-kasus besar yang mengkaitkan keluarga Mulyono, di mana soal kasus Pertamina. Di kasus Pertamina sendiri itu kan salah satu tersangkanya yaitu keponakannya Jokowi. Besar kemungkinan isu ijazah palsu yang saat ini kembali viral hanyalah upaya untuk menenggelamkan kasus-kasus tersebut agar publik lupa. Masih banyak lagi seperti kasus judi online yang sampai saat ini belum betul-betul terungkap. Sedangkan Budi Ari yang dulunya menjadi Menkominfo dan itu dicecar sebagai salah satu tersangka, sekarang pindah menjadi Menteri Koperasi. Buat teman-teman semuanya, ini soal kasus ijazah palsu Jokowi. Dulu awal mula boomingnya kasus ijazah palsu Jokowi yang menyebarkannya itu kan awal mulanya orang-orangnya Prabowo pada saat 2019 dulu. Orang-orang Prabowo itu semuanya rata-rata yang menyebarkan hoax-hoax seperti itu. Tapi kenapa sampai saat ini sedangkan Prabowo dan Jokowi sudah bersatu, tetapi kasus ini kembali diungkit. Nah, ini kan menjadi pertanyaan, benarkah ini hanyalah sebuah pengalihan isu ya soal kasus ijazah palsu? Teman-teman bisa nilai sendiri saja ya. Dan untuk video saya kali ini segini aja dulu. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Oke?